Cina berjanji untuk melestarikan sebagian besar hal yang membuat Hong Kong unik ketika bekas koloni Inggris itu diserahkan pada tahun 1997. Beijing mengatakan akan memberi Hong Kong waktu 50 tahun untuk mempertahankan sistem kapitalisnya dan menikmati banyak kebebasan yang tidak ditemukan di kota-kota di daratan Tiongkok. Namun, setelah lebih dari setengah perjalanan transisi, Beijing telah mengambil langkah-langkah yang semakin berani untuk mencampuri sistem politik Hong Kong dan menindak perbedaan pendapat. Pada tahun 2020, Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang menyeluruh di Hong Kong. 5 tahun kemudian, pihak berwenang telah menangkap puluhan aktivis pro-demokrasi, anggota parlemen, dan jurnalis, membatasi hak suara dan membatasi kebebasan pers dan berbicara. Pada Maret 2024, anggota parlemen Hong Kong mengesahkan pasal 23, perluasan dari Undang-Undang Keamanan tahun 2020 yang memperluas definisi campur tangan eksternal dan spionage, semakin memperkuat kekuasaan Tiongkok atas hak dan kebebasan kota tersebut. Tokoh media dan pendukung demokrasi yang vokal, Jimmy Lai, termasuk di antara mereka yang ditangkap. Ia dinyatakan bersalah dalam persidangan yang mendapat sorotan publik pada Desember 2025 karena berkolusi dengan pengaruh asing, khususnya Amerika Serikat, berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial. Langkah-langkah ini tidak hanya menuai kecaman internasional, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang status Hong Kong sebagai pusat keuangan global dan memadamkan harapan bahwa kota itu dapat menjadi negara demokrasi sepenuhnya. Hong Kong adalah wilayah administratif khusus Republik Rakyat Tiongkok yang hingga baru-baru ini sebagian besar bebas mengelola urusannya sendiri berdasarkan satu negara atau dua sistem. Sebuah kebijakan penyatuan nasional yang dikembangkan oleh pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping pada tahun 1980-an. Konsep ini dimaksudkan untuk membantu mengintegrasikan Taiwan, Hong Kong, dan Macau dengan Tiongkok yang berdaulat sambil melestarikan sistem politik dan ekonomi mereka yang unik. Setelah lebih dari 150 tahun pemerintahan kolonial, pemerintah Inggris mengembalikan Hong Kong pada tahun 1997. Para pemimpin dinasti Qing menyerahkan Pulau Hong Kong kepada Kerajaan Inggris pada tahun 1842 setelah kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium Pertama, dan Kowloon serta New Territories berada di bawah kekuasaan Inggris tak lama kemudian. Portugal mengembalikan Macau pada tahun 1999 dan Taiwan tetap merdeka. Deklarasi bersama Sino-Inggris tahun 1984 menetapkan syarat-syarat pengembalian Hong Kong ke Tiongkok. Deklarasi tersebut dan Undang-Undang Dasar Hong Kong, dokumen konstitusional kota yang diberlakukan Beijing sesuai dengan deklarasi tersebut, mengabadikan sistem kapitalis dan cara hidup kota tersebut dan memberikannya otonomi tingkat tinggi, termasuk kekuasaan eksekutif, legislatif, dan peradilan independen selama 50 tahun hingga 2047. Para pejabat Partai Komunis Tiongkok tidak memimpin Hong Kong seperti hanya provinsi di kota dan daratan Tiongkok, tetapi Beijing memberikan pengaruh yang menentukan atas ranah politik di wilayah tersebut, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional pada tahun 2020. Beijing juga mempertahankan wewenang untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar untuk Hong Kong, sebuah kekuasaan yang jarang digunakan hingga baru-baru ini. Semua perubahan pada proses politik seharusnya disetujui tidak hanya oleh pemerintahan Hong Kong, tapi juga oleh badan legislatif tertinggi Tiongkok, Kongres Rakyat Nasional, atau komite tetapnya. Hong Kong diizinkan untuk menjalin hubungan luar negeri di bidang-bidang tertentu termasuk perdagangan, komunikasi, pariwisata, dan budaya. Tetapi Beijing tetap mengendalikan diplomasi dan pertahanan kawasan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, warga Hong Kong seharusnya dijamin kebebasan pers, berekspresi, berkumpul, dan beragama, serta perlindungan berdasarkan hukum internasional, termasuk yang dijamin oleh Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Namun dalam praktiknya, Beijing telah membatasi sebagian besar hak-hak tersebut. Meskipun Hong Kong kolonial memiliki kebebasan tertentu, Hong Kong tidak pernah dinilai sebagai negara demokrasi penuh atau VDM menurut standar internasional, dan saat ini Tiongkok adalah negara satu partai yang enggan mengizinkan Hong Kong untuk mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil. Para ahli mencatat ambiguitas dalam masalah ini. Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa tujuan utama pemerintahan
adalah agar pemimpin Hong Kong dipilih melalui pemilu, tetapi tidak memberikan tenggat waktu untuk hal ini terjadi. Sejak penyerahan kekuasaan, tidak ada lagi pemilihan bebas melalui hak pilih universal untuk kepala eksekutif, yang merupakan kepala pemerintahan Hong Kong. Kepala eksekutif justru dipilih oleh komite pemilihan yang terdiri dari perwakilan dari sektor profesional dan elit bisnis yang dominan di Hong Kong. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, penduduk Hong Kong sebelumnya diizinkan untuk memilih anggota badan legislatif, yang dikenal sebagai Dewan Legislatif atau LegCo, serta anggota Dewan distrik lokal mereka yang menangani masalah sehari-hari masyarakat. Namun, baru-baru ini, Beijing telah membatasi hak suara warga Hong Kong yang sudah terbatas. Mereka merombak sistem pemilihan pada tahun 2021 untuk mempermudah kandidat pro-Beijing diangkat sebagai kepala eksekutif dan anggota Dewan Legislatif. Beijing menetapkan bahwa hanya patriot yang menghormati Partai Komunis Tiongkok yang dapat mencalonkan diri dalam pemilihan. Hanya satu kandidat yang diizinkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala eksekutif tahun 2022. John Lee, mantan kepala inspektur garis keras dari kepolisian kota untuk Dewan Legislatif sebelum tahun 2021, setengah dari 70 anggota badan tersebut dipilih melalui pemungutan suara langsung. Sementara, sisanya dipilih oleh kelompok yang mewakili berbagai industri dan profesi. Sekarang, hanya 20 anggota yang dipilih langsung dan 70 dipilih. Sebagai tanggapan terhadap perubahan ini, kelompok pro-demokrasi memboikot pemilihan Dewan Legislatif tahun 2021 dan semua 90 kursi jatuh ke tangan individu pro-Beijing. Pada tahun 2023, peraturan pemilihan baru yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lim mengarungi jumlah perwakilan yang dipilih langsung dari 90% menjadi 20% dari total kursi Dewan. Kursi yang tersisa harus ditunjuk oleh Kepala Eksekutif atau ditunjuk secara tidak langsung oleh Dewan Pemilihan. Sebelum perubahan peraturan tersebut, Dewan Distrik adalah salah satu sistem terakhir di mana pemilih memiliki suara langsung dan tidak terbatas dalam pemilihan mereka. Karena ketidakpuasan yang meluas terhadap pembatasan baru tersebut, partisipasi pemilih dalam pemilihan Dewan Distrik tahun 2023 anjlok menjadi 27,5% dari pemilih yang memenuhi syarat, dibandingkan dengan 71% pada pemilihan tahun 2019. Tidak seperti Cina, Hong Kong memiliki banyak partai politik secara tradisional. Partai-partai tersebut terbagi menjadi dua fraksi, kelompok pro-demokrasi yang menyerukan reformasi demokrasi secara bertahap, dan kelompok pro-pemerintah yang sebagian besar merupakan pendukung bisnis Beijing. Kelompok yang terakhir mendominasi politik Hong Kong sebagian besar karena partai-partai pro-demokrasi telah bubar di bawah tekanan dari otoritas Cina selama beberapa tahun terakhir, termasuk partai yang memimpin protes di kota itu pada tahun 2019. Meskipun jajak pendapat waktu itu menunjukkan hanya sebagian kecil warga Hong Kong yang mendukung kemerdekaan penuh dari Tiongkok, gerakan pemuda yang sebagian besar dipimpin oleh mahasiswa demonstran telah membentuk beberapa kelompok politik termasuk partai-partai anti-Beijing yang lebih radikal seperti Yongspiration, Hong Kong Indigenous, dan Demosisto. Beberapa partai ini telah bubar atau tetap tidak aktif setelah Beijing menindak oposisi politik, dan beberapa anggotanya dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan atau dipenjara. Para ahli mengatakan bahwa Beijing telah secara bertahap mengurangi kebebasan Hong Kong sejak penyerahan kekuasaan. Selama bertahun-tahun, upaya mereka untuk memberlakukan kontrol yang lebih besar atas kota tersebut telah memicu protes massal, yang pada gilirannya menyebabkan pemerintah Tiongkok melakukan penindakan lebih lanjut. Pada tahun 2003, pemerintah Hong Kong mengusulkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang akan melarang pengkhianatan, pemisahan diri, penghasutan, dan subversi terhadap pemerintah Tiongkok. Tetapi protes rakyat menggagalkan upaya tersebut. Pada tahun 2012, pemerintah mencoba mengubah kurikulum sekolah-sekolah di Hong Kong untuk menumbuhkan identitas nasional Tiongkok, yang oleh banyak penduduk dianggap sebagai propaganda Tiongkok. Dan pada tahun 2014, Beijing mengusulkan kerangka kerja untuk hak pilih universal, yang memungkinkan warga Hong Kong untuk memilih kepala eksekutif kota, tetapi hanya dari daftar kandidat yang disetujui Beijing. Usulan tersebut menyebabkan para pengunjuk rasa mengorganisir demonstrasi besar-besaran yang secara kolektif dikenal sebagai gerakan payung untuk menyerukan demokrasi sejati. Pada tahun-tahun setelah protes 2014, Beijing dan pemerintah Hong Kong meningkatkan upaya untuk mengekang perbedaan pendapat.
termasuk dengan menuntut para pemimpin protes, mengusir beberapa anggota parlemen baru, dan meningkatkan sensor media. Pada musim panas 2019, Hong Kong menyaksikan protes terbesar yang pernah terjadi. Selama berbulan-bulan, orang-orang berdemonstrasi menentang usulan legislatif yang didukung Beijing yang akan memungkinkan terdakwa kejahatan untuk diekstradisi ke Tiongkok untuk diadili. Kemudian Kepala Eksekutif Carrie Lam menarik RUU tersebut pada bulan September, tetapi protes yang menarik perhatian internasional menyusul laporan tentang kebrutalan polisi dan penggunaan gas air mata serta peluru karet yang berlebihan berlanjut hingga wabah COVID-19 di Hong Kong pada awal tahun 2020. Beijing mengambil tindakan paling tegasnya pada 30 Juni 2020 ketika mereka mengabaikan Badan Legislatif Hong Kong dan memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional. Undang-undang tersebut secara efektif mengkriminalisasi setiap perbedaan pendapat dan mengadopsi definisi yang sangat luas untuk kejahatan seperti terorisme, subversi, pemisahan diri, dan kolusi dengan kekuatan asing. Undang-undang ini juga memungkinkan Beijing untuk membentuk pasukan keamanan di Hong Kong dan mempengaruhi pemilihan hakim yang menangani kasus-kasus keamanan nasional. Aktivis pro-demokrasi dan anggota parlemen menyatakan kekhawatiran bahwa hal itu bisa menjadi akhir dari Hong Kong. Sementara itu, pejabat Tiongkok dan anggota parlemen pro-Beijing mengatakan bahwa hal itu diperlukan untuk memulihkan stabilitas setelah protes besar-besaran. Pada Maret 2024, anggota parlemen Hong Kong dengan suara bulat mengesahkan Undang-Undang Keamanan Komprehensif lainnya. Hal ini bertujuan untuk menutup celah yang diduga ada dalam Undang-Undang tahun 2020. Dikenal sebagai Pasal 23, rancangan undang-undang ini pertama kali diusulkan pada tahun 2002, tetapi disambut dengan serangkaian protes dan gagal mendapatkan dukungan yang cukup. Undang-undang ini memperluas cakupan dan definisi kejahatan politik, menargetkan campur tangan eksternal dan pencurian rahasia negara, serta melarang organisasi atau badan politik asing untuk melakukan kegiatan politik di Hong Kong. Di antara ketentuan lainnya, para analis mengatakan undang-undang baru ini dapat memiliki dampak yang lebih mengerikan pada berbagai bisnis dan profesional internasional, termasuk pegawai negeri sipil, diplomat, jurnalis, dan akademisi. Pihak berwenang telah menggunakan undang-undang keamanan untuk mencoba menghilangkan semua bentuk oposisi politik dan aktivisme damai. Mereka mendiskualifikasi kandidat pro-demokrasi dari pencalonan dalam pemilihan dan mencopot anggota parlemen terpilih karena secara terbuka menentang kendali Tiongkok atas Hong Kong. Ratusan orang telah ditangkap berdasarkan undang-undang tersebut sejak diberlakukan pada tahun 2020, termasuk aktivis pro-demokrasi terkemuka, mantan anggota parlemen, dan jurnalis. Ribuan lainnya telah ditangkap karena berpartisipasi dalam protes tahun 2019. Acara doa bersama dengan lilin tahunan yang diadakan di Hong Kong untuk memperingati pembantaian demonstran oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1989 di lapangan Tiananmen telah dibatalkan sejak tahun 2021 dan banyak penyelenggaranya telah ditangkap. Beijing dan pemerintah Hong Kong juga telah membatasi kebebasan media dengan publikasi pro-demokrasi seperti surat kabar Apple Daily ditutup setelah jurnalis mereka dilecehkan dan dipenjara. Sejak Undang-Undang Keamanan diberlakukan pada tahun 2020, setidaknya 900 jurnalis telah kehilangan pekerjaan mereka. Menurut organisasi pengawas Reporters Without Borders, Jimmy Lai, pendiri Apple Daily dan seorang advokat pro-demokrasi terkemuka di Hong Kong, ditahan oleh otoritas Tiongkok pada tahun 2020. Persidangannya tanpa juri berakhir setelah hampir 5 tahun, di mana ia ditempatkan di bawah isolasi. 3 hakim panel menyatakan Lai, warga negara Inggris, bersalah atas berbagai tuduhan, termasuk kolusi asing, penghasutan, penipuan, dan perkumpulan tanpa izin. Tindakan keras berdasarkan Undang-Undang Keamanan juga mulai meluas ke warga asing yang bekerja di Hong Kong, dan pemerintahan Tiongkok bahkan mengklaim yurisdiksi dan aktivitas warga asing di negara mereka sendiri memungkinkan Tiongkok untuk menangkap mereka jika mereka memasuki wilayah Tiongkok. Bahkan saat transit, seorang sarjana Tionghoa Kanada yang meneliti konsekuensi lapangan Tiananmen baru-baru ini dipecat dari posisi mengajarnya di sebuah universitas di Hong Kong setelah visa kerjanya ditolak. Polisi Hong Kong telah menawarkan hadiah untuk informasi tentang demonstran dan aktivis pro-demokrasi. Banyak diantaranya telah mencari suaka di luar negeri atau tinggal di luar Hong Kong, dan setidaknya 1 diantaranya adalah warga negara AS. Langkah-langkah ini sebagian besar telah mengakhiri protes publik massal dan membungkam banyak penduduk Hong Kong yang memperjuangkan demokrasi. Ribuan orang telah meninggalkan kota itu.
Beberapa negara telah mengutuk langkah-langkah Beijing dan mengambil tindakan balasan. Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat Tiongkok yang dituduh merusak otonomi Hong Kong, membatasi ekspor peralatan pertahanan ke Hong Kong, mencabut status perdagangan khusus Hong Kong, dan memperingatkan perusahaan-perusahaan AS tentang resiko yang semakin meningkat dalam berbisnis di Hong Kong. AS juga bergabung dengan sejumlah negara termasuk Australia, Kanada, dan Selandia Baru yang menangguhkan perjanjian ekstradisi mereka dengan Hong Kong karena Undang-Undang Keamanan Nasional. Pada Agustus 2021, pemerintahan Joe Biden menunda deportasi beberapa ribu penduduk Hong Kong di Amerika Serikat. Inggris Raya, yang juga mengakhiri perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, mengatakan pada tahun 2020 bahwa mereka akan mengizinkan 3 juta penduduk Hong Kong untuk menetap di negara itu dan mengajukan kewarganegaraan. Kanada mengumumkan langkah-langkah untuk mempermudah pemuda Hong Kong untuk belajar dan bekerja, menciptakan jalur menuju tempat tinggal tetap. Uni Eropa yang menyatakan keprihatinan mendalam tentang Undang-Undang Keamanan Nasional, membatasi ekspor peralatan yang dapat digunakan Cina untuk penindasan. Setelah vonis terhadap Lai, Inggris dan UE mengutuk keputusan tersebut. Presiden AS Donald Trump dan para pemimpin dunia lainnya telah menyerukan pembebasan Lai selama persidangan. Dengan Trump dilaporkan mendesak Presiden Cina Xi Jinping mengenai masalah tersebut ketika keduanya bertemu pada Oktober 2025. Namun, penentangan tersebut tidak bulat. 53 negara, sebagian besar diantaranya berpartisipasi dalam inisiatif Sabuk dan Jalan Cina, menandatangani pernyataan yang dibacakan di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Juli 2020 yang mendukung Undang-Undang Keamanan Nasional. Sementara 27 negara yang menandatangani pernyataan yang mengkritiknya. Hong Kong masih merupakan pusat keuangan global, tetapi tindakan Beijing telah membahayakan posisinya. Pajak yang relatif rendah, sistem keuangan yang sangat maju, regulasi yang ringan, dan fitur kapitalis lainnya telah menjadikan Hong Kong salah satu pasar paling menarik di dunia dan membedakannya dari pusat keuangan daratan Tiongkok seperti Shanghai dan Shenzhen. Perusahaan dan bank multinasional, banyak diantaranya memiliki kantor pusat regional Asia di Hong Kong. Secara historis, menggunakan kota ini sebagai pintu gerbang untuk berbisnis di daratan Tiongkok. Sebagian karena kedekatannya dengan ekonomi terbesar kedua di dunia dan sistem hukumnya yang ada berdasarkan hukum umum Inggris. Namun, para eksekutif dari beberapa perusahaan dengan jejak besar di Hong Kong telah menyuarakan kekhawatiran tentang Undang-Undang Keamanan Nasional, mengkritik kekuasaan luas yang diberikan kepada otoritas daratan Tiongkok. Pemerintahan Biden memperingatkan bahwa perusahaan dapat melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional yang tidak jelas tanpa menyadarinya. Skenario ideal Beijing adalah mempertahankan Hong Kong sebagai pusat keuangan tanpa semua kebebasan. Tetapi tampaknya Anda benar-benar tidak dapat mempertahankan kedudukan keuangan internasional Hong Kong sambil menekan kebebasannya, kata Victoria Tinbourg Hui, seorang profesor ilmu politik di Universitas Notre Dame, kepada CFR. Beberapa perusahaan telah meninggalkan kota atau meningkatkan perekrutan di ibu kota keuangan Asia lainnya, seperti Singapura dan Tokyo. Sementara saham Hong Kong telah anjlok sejak 2019 dan pasar penawaran umum perdana IPO di kawasan ini terus menurun. Jumlah perusahaan Amerika yang memiliki basis regional di Hong Kong turun ke level terendah dalam 18 tahun pada tahun 2021. Perusahaan media sosial khususnya telah menyatakan kekhawatiran tentang bagian dari undang-undang yang mengharuskan mereka untuk menyerahkan pada pengguna yang diminta kepada pemerintah Hong Kong. Bahkan TikTok, aplikasi milik perusahaan ByteDance yang berbasis di daratan Tiongkok, menangguhkan operasinya di kota tersebut. Faktor lain yang turut bertanggung jawab atas eksodus tersebut adalah pembatasan COVID-19 di Hong Kong, yang mencakup persyaratan karantina yang panjang dan langkah-langkah ketat lainnya yang diberlakukan dalam upaya untuk selaras dengan kebijakan no COVID Beijing. Langkah-langkah ini menyebabkan banyak ekonom menurunkan prediksi pertumbuhan kota dan memperingatkan tentang brain drain atau migrasi tenaga kerja terampil. Hong Kong menghadapi eksodus pekerja terdidik dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak awal tahun 1990-an, kata sebuah laporan Kamar Dagang Umum Hong Kong yang dirilis pada tahun 2022. Namun beberapa ahli percaya bahwa Hong Kong dapat mempertahankan status komersialnya meskipun mengalami kemunduran demokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah berupaya menghubungkan Hong Kong lebih erat dengan daratan Tiongkok dengan menciptakan proyek Greater Bay Area, sebuah rencana ambisius untuk mengintegrasikan Hong Kong dan kota-kota di provinsi Guangdong yang berdekatan menjadi kawasan ekonomi yang lebih kohesif.
Banyak perusahaan dan investor bertaruh bahwa meningkatkan konektivitas ini akan meningkatkan jumlah kekayaan yang mengalir dari daratan Tiongkok ke Hong Kong.